Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Karena ini adalah video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Humalernia Putri dari kelas 12 TKJA. Di sini saya akan membahas salah satu universitas ternama di Indonesia. Universitas apakah itu? Langsung saja simak yuk. Nah, universitas yang akan saya bahas di sini adalah Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut UGM. Kalian pasti nggak asing lagi dong sama universitas ini. Universitas ini terletak di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana sih itu? Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu Jalan Malioboro Yogyakarta. Nah, dari jalan tersebut menempuh rute paling terdekat yaitu 2,7 km jaraknya. Lumayan jauh ya. Nah, jika sudah tahu lokasinya, kita lanjut ke sejarahnya yuk. Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Meski peraturan pemerintah yang menjadi pijakan berdirinya UGM tertanggal 16 Desember 1949, tanggal 19 Desember menjadi tanggal yang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun UGM karena lekat dengan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri loh, yaitu mengandung semangat serta teladan Mahapati Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Teladan ini diterjemahkan ke dalam rumusan jati diri UGM sebagai Universitas Nasional, Perjuangan, Pancasila, Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakultas-fakultas apa saja yang ada di UGM. Berikut contoh gambar fakultas-fakultas yang ada di UGM. Pada awal pendiriannya, UGM memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Teknik, Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Namun kini UGM memiliki 18 fakultas, 1 sekolah pascasarjana, serta 1 sekolah vokasi dengan puluhan program studi. 18 fakultasnya diantara lain Fakultas Hukum, Kedokteran, Kedokteran Hewan, Pertanian, Teknik, Ilmu Budaya, Biologi, Ekonomi, Farmasi, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kedokteran Gigi, Kehutanan, Geografi, Teknologi Pertanian, Psikologi, Filsafat, dan Fakultas Peternakan. Tidak hanya fakultas-fakultas tadi saja, tapi ada juga sekolah pascasarjana dan sekolah vokasi. Apa sih itu? Kita bahas dari mulai sekolah pascasarjana. Sekolah pascasarjana adalah unit pelaksanaan akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program dokter terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya. Jadi, sekolah pascasarjana adalah sekolah untuk seseorang yang sudah sarjana tapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada UGM sendiri, sekolah pascasarjana meliputi program pendidikan jenjang magister untuk gelar master dan jenjang doktoral S3 untuk gelar doktor dan spesialis SP. Program studinya sendiri ada bioteknologi, ilmu lingkungan, ilmu agama dan lintas budaya, kajian budaya dan media, kajian pariwisata, kependudukan, pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa, penyuluhan dan komunikasi pembangunan, dan studi kebijakan. Lanjut ke sekolah vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma, diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, D1, D2, D3, dan D4 yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 atau S1. Program vokasi dipersiapkan menjadi lulusan yang siap langsung bekerja. Jadi, sekolah vokasi lebih ke prakteknya.
Saat ini bernaung 21 program studi di dalam manajemen sekolah vokasi UGM dari berbagai jenis keilmuan, terdiri dari 17 program studi diploma 3 dan 4 program studi diploma 4 setara sarjana. Mitra kerjasama SV UGM meliputi pemerintah dan industri, contohnya PT Hexindo Adi Perkasa, Hitachi, Suzuki, Wijaya Karya, Sanyo, PLN Persero, Microsoft, Mikrotik, Cisco, dan masih banyak yang lainnya. Berikut adalah contoh program studi SV untuk D4, antara lain manajemen dan penilaian properti, perbankan, akuntansi sektor publik, pembangunan, ekonomi kewilayahan, pengelolaan arsip dan rekaman informasi, bisnis perjalanan wisata, manajemen informasi kesehatan, teknologi rekayasa perangkat lunak, dan masih banyak yang lainnya. Pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, berapa sih biaya untuk masuk UGM? Dalam pembayaran kuliah, baik dari jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, dan jalur prestasi, telah menerapkan sistem biaya kuliah UGM dengan UKT, uang kuliah tunggal sejak tahun ajaran 2013 lalu. Apa sih UKT? UKT, uang kuliah tunggal, merupakan sistem pembayaran atau biaya kuliah UGM yang dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orang tua mahasiswa. Berikut pembagian kelompok UKT untuk jenjang sarjana S1 di UGM. Dibagi menjadi 8 kelompok UKT, dimulai dari UKT 0 untuk peserta beasiswa bidik misi, UKT 1 untuk yang orang tuanya berpenghasilan kurang lebih 500.000 sampai 500.000, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5, UKT 6, UKT 7, dan UKT 8 untuk penghasilan orang tua lebih dari 30 juta. Berikut pembagian kelompok UKT untuk jenjang sarjana S1 UGM berdasarkan fakultasnya. Pertama, ada Fakultas Kedokteran. Untuk UKT 0 bidik misi gratis, UKT 1 500.000, UKT 2 1 juta, UKT 3 7.250.000, UKT 4, UKT 5, UKT 6, UKT 7, dan UKT 8 26 juta. Untuk ilmu komputer, UKT 0, UKT 1, dan UKT 2-nya sama dengan Fakultas Kedokteran, namun berbeda di UKT ketiga, yaitu 5.700.000. Untuk UKT 4, UKT 5, UKT 6, UKT 7, bisa kalian lihat sendiri ya, UKT 8-nya yaitu 11 juta. Untuk Fakultas Psikologi, UKT 0, UKT 1, dan UKT 2-nya sama, namun UKT ketiganya yaitu 3.500.000. UKT 4, UKT 5, UKT 6, UKT 7, dan UKT 8 yaitu 12 juta. Di samping biaya-biaya tadi, UGM juga menyediakan banyak beasiswa loh. Berikut contoh beasiswa-beasiswa yang ada. Contohnya beasiswa S1 dan S2 mahasiswa Sulawesi Selatan, penawaran beasiswa dari penerbit Erlangga, beasiswa dari Mitsubishi, bantuan UKT 1 semester dari Kemdikbud, dari Arcadia Works, dan beasiswa dari Chandra Asri, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, kalian bisa mengikuti salah satu beasiswa dengan syarat dan ketentuannya masing-masing ya. Setelah tahu banyak info tentang UGM, mungkin kalian bertanya-tanya, gimana sih cara masuk UGM? Cara mendaftar untuk masuk UGM adalah sebagai berikut. Universitas Gadjah Mada membuka 3 jalur seleksi untuk calon mahasiswa program sarjana tahun ini, yaitu melalui 1. SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kedua, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, ujian tulis UGM atau biasa disebut UTUL. Untuk kuotanya sendiri yaitu jalur seleksi SNMPTN adalah 25%, SBMPTN 35%, dan ujian tulis UGM 40%. Bagi kalian yang belum tahu apa itu SNMPTN, SBMPTN, dan ujian tulis UGM, kita bahas satu persatu ya.
SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Seleksi ditentukan dari prestasi akademik di sekolah, contohnya dari nilai raport. Nah, kemudian SBMPTN. SBMPTN adalah jalur yang dilaksanakan dengan sistem ujian tulis berbasis komputer UTBK di bawah koordinasi lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Sedangkan UTU sendiri adalah jalur seleksi masuk UGM yang menggunakan kombinasi hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK dan nilai ujian tulis UTUL yang diselenggarakan oleh UGM. Berapa sih nilai agar kita bisa lolos SNMPTN UGM? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil banyak siswa yang lolos di SNMPTN adalah dominasi siswa yang memiliki nilai semester 1 dengan interval nilai 80 sampai 85 dan semester 5 dengan interval nilai 85 sampai 90. Tetapi SNMPTN tidak hanya dilihat dari nilainya saja, namun konsistensi nilainya seperti grafik ini. Jadi kesimpulannya, siswa yang banyak lolos di SNMPTN adalah yang memiliki nilai rata-rata meningkat dari tiap semesternya. Bagaimana dengan SBMPTN? Berapa nilai yang harus kita peroleh agar lolos? Berikut data untuk nilai UTBK masing-masing jurusan. Untuk biologi, nilai UTBK-nya 652,05. Untuk farmasi 679,18. Untuk kedokteran paling tinggi yaitu 725,21. Untuk fisika 652,38. Untuk matematika 670,97. Untuk ilmu komputer 678,96 dan masih banyak yang lainnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk UTUL berikut prosedurnya. Pertama, membuat akun pendaftaran melalui laman resmi UGM dan login ke laman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Bagi peserta jalur ujian tulis berhak untuk memilih 3 program studi pada program Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan program Sarjana. Urutan pilihan menunjukkan skala prioritas. Yang kedua, mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat. Kemudian, mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran melalui sistem multi-payment Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Mandiri BSM, BNI Syariah, BPD DIY, dan CIM Niaga. Untuk biayanya sendiri, bagi kelompok sosum yang pilihan lokasi tesnya di Yogyakarta dikenakan biaya Rp325.000. Untuk yang di luar Yogyakarta dikenakan biaya Rp550. Begitu juga untuk kelompok saintek. Namun campuran berbeda. Untuk yang lokasi tesnya di Yogyakarta dikenakan biaya Rp350 dan untuk di luar Yogyakarta yaitu Rp575. Sekedar info, sosum merujuk pada pelajaran IPS. Contoh jurusannya adalah manajemen, akuntansi, dan perbankan. Sedangkan saintek yaitu merujuk pada pelajaran IPA. Contoh jurusannya yaitu kedokteran, teknologi perangkat lunak, ilmu komputer, dan yang lain-lain. Lanjut ke prosedur yang keempat ya, yaitu mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing. Terakhir, mencetak kartu peserta ujian yang memuat informasi lokasi dan jadwal ujian sesuai waktu yang ditentukan melalui akun pendaftaran masing-masing. Untuk lokasinya sendiri dilaksanakan di kota Jakarta, Pekanbaru, Medan, Surabaya, dan tentunya Yogyakarta. Catatan, khusus peserta yang memilih lokasi ujian di luar Yogyakarta dikenakan biaya tambahan yang dibayarkan bersamaan dengan biaya pendaftaran. Nah, ini nih yang penting untuk diketahui, materi tes tertulisnya. Untuk saintek terdiri atas matematika, IPA, biologi, fisika, dan kimia. Untuk sosum terdiri atas sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi.
Jadi, ayo semangat belajar. Semoga kita bisa menjadi maba UGM bareng-bareng ya. Untuk penutup, kita akan lihat siapa saja sih orang-orang yang pernah menjadi mahasiswa di UGM ini. Di antaranya ada loh orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Selanjutnya ada Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum sama dengan pengacara kondang Bapak Hotman Paris. Selanjutnya ada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta. Beliau adalah alumni Fakultas Ekonomi UGM. Sekian dulu ya, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga info yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.